Persib terancam pincang saat berburu kemenangan di kandang PSM. Persib Bandung terancam pincang saat melawat ke kandang sementara PSM Makassar, Stadion Batakan, Balikpapan pada laga pekan keempat BRI Liga 1 musim ini, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Padahal, Persib berburu kemenangan kontra PSM. Saat ini, dua pilar utama tim Maung Bandung, David Da Silva dan Rezaldi Hehanussa, masih dalam pemulihan cedera. Da Silva dan Rezaldi pun belum bergabung dalam sesi latihan Persib Bandung. Seperti diketahui, David Da Silva mengalami cedera otot perut, sedangkan Rezaldi Hehanussa cedera pada betis. Walau demikian, pelatih Bojan Hodak memastikan cedera kedua anak asuhnya tersebut tak serius. Semua pemain sudah berlatih setelah diliburkan 3 hari, kecuali David dan Rezaldi karena masih harus melakukan pemulihan, jelas Bojan Hodak di lapangan Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Tetapi untuk Rezaldi saya prediksi mulai berlatih lagi pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024, depan. Dan untuk David saya belum tahu karena harus memeriksanya kepada dokter tim, lanjut pelatih Persib Bandung asal Kroasia tersebut. Adapun untuk pemain Persib lainnya, Bojan Hodak menyebut semuanya dalam kondisi baik, walaupun gagal harus puas bermain imbang 1-1 kontra Arema FC pada laga pekan ketiga BRI Liga 1, tanggal 25 Agustus lalu. Bisa lihat sendiri semuanya baik-baik saja. Karena kami melepas 19 tembakan dan mereka hanya sekitar 9. Jadi kami juga punya 5-6 peluang, tapi gagal mencetak lebih dari 1 gol. Ini hal yang terjadi, imbuh Bojan. Kami juga kehilangan David Da Silva. Tetapi hal bagusnya Dimas Drajat bisa mencetak gol. Hal lainnya adalah melihat lawan. Pemain terbaik dari tim lawan adalah penjaga gawangnya, Lucas Frigeri, kata Bojan. Kiper Arema FC asal Brasil itu diakui Bojan telah melakukan 3 penyelamatan yang fantastis saat Persib Bandung menggempur gawang tim berjulukan Singo Edan tersebut. Jadi ini bagian yang normal dari sepak bola dan bagi saya yang terpenting kami bermain bagus dan menciptakan peluang, jelas sang pelatih. Di sisi lain, bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, bertekad membawa timnya meraih kemenangan saat bersua PSM Makassar, meskipun pertandingan itu cukup berat lantaran bermain di kandang lawan. Tekad itu diapungkan Kakang Rudianto setelah Persib gagal meraih poin sempurna saat lawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Semoga kami bisa evaluasi di latihan untuk nanti menghadapi PSM Makassar. Tentunya pelatih akan menyiapkan para pemain dengan sangat baik, ujar Kakang Rudianto. Terlebih lagi, persiapan untuk menghadapi PSM Makassar diakui Kakang Rudianto cukup panjang sehingga Persib akan lebih siap dari laga sebelumnya dan pastinya pelatih akan menyiapkan pemain-pemain terbaik. Di setiap pertandingan inginnya menang. Kami akan semaksimal mungkin meraih kemenangan dengan kerjasama tim, dan tentunya kami akan kerja keras di setiap pertandingan, tegas Kakang. Kami memikirkan di satu pertandingan dulu dan kami semua pemain ingin menang lawan siapapun, tambah pemain bernomor punggung 5 di Persib itu. Menanggapi penampilannya lawan Arema FC dinilai terlalu agresif, pemain asal Cianjur, Jawa Barat itu mengaku karena terpancing emosi karena permainan tim lawan. Itu ketidaksengajaan saya dan saya juga kepancing emosi.
Selanjutnya, saya mungkin bisa mengontrol lagi emosi saya dan menjadi pribadi yang lebih baik di sepak bola, tutur Kakang. Tim berjulukan Tim Maung Bandung ini untuk sementara menempati posisi ke-8 di klasemen BRI Liga 1 musim ini dengan raihan poin 5 setelah melewati 3 pertandingan, menang 1 kali dan imbang 2 kali. Kata Hodak soal lebih baik Robi atau Kakang di starter Persib. Persib Bandung tampak masih meraba-raba dalam menentukan pemain muda yang layak menjadi starter memenuhi regulasi Liga 1 2024/2025. Pada 2 pertandingan pembuka, Persib menurunkan Robi Darwis, seorang gelandang bertahan yang dialihfungsikan pelatih Bojan Hodak menjadi bek kanan. Namun, performa Robi di 2 laga melawan PSBS Biak dan Dewa United dianggap belum memenuhi ekspektasi karena beberapa kesalahan yang dilakukan. Hodak lalu mencoba sosok Kakang Rudianto pada laga pekan ketiga lawan Arema FC, bek tengah yang ditempatkan di pos bek kanan. Belum ada penilaian secara spesifik tentang penampilan pemain bernomor punggung 5 itu. Namun, Hodak menegaskan dirinya tak bisa membandingkan mana yang terbaik. Pelatih asal Kroasia itu punya wewenang penuh menurunkan pemain sesuai dengan kebutuhan dan tipikal permainan lawan yang akan dihadapi. Hodak juga dikenal sebagai pelatih yang siap pasang badan jika pemain mudanya melakukan kesalahan. Anda tidak bisa membandingkannya seperti itu, mana yang terbaik antara Robi dan Kakang, karena lawannya juga berbeda. Itu bergantung pada siapa yang menjadi lawan, kata Hodak. Robi juga di pertandingan pertama, vs PSBS, bermain sangat bagus. Kakang bermain bagus juga di laga melawan Arema, katanya. Secara keseluruhan, pelatih berusia 53 tahun itu memeriksa statistik, Persib sebenarnya mendominasi permainan saat ditahan imbang 1-1 Arema. Maung Bandung hanya tidak beruntung karena tak bisa mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Andai Persib menang malam itu, perdebatan mana yang terbaik antara 2 pemain muda Robi dan Kakang tak akan muncul ke permukaan. Secara keseluruhan, kami memeriksa statistiknya, kami sangat mendominasi, kami seharusnya bisa menang dan satu-satunya yang kurang adalah gol, ujar Hodak. Kami sudah bermain sangat bagus dan ini permainan yang sebenarnya kami inginkan, hanya kami tak bisa mencetak gol banyak, katanya. Usai 2 kali imbang, Hodak melihat mentalitas pemainnya masih terjaga. Mereka ingin melakukan penebusan untuk menang di laga lanjutan kontra PSM Makassar, tanggal 11 September. Jeda internasional FIFA Matchday, awal September ini bisa dimanfaatkan untuk Mark Klok DKK sebagai ajang memperbaiki diri. Kalian bisa lihat, semuanya baik-baik saja. Kami kemarin melepas 19 tembakan dan mereka, Arema, hanya sekitar 9. Jadi, kami juga punya 5-6 peluang, tetapi gagal mencetak lebih dari 1 gol, tuturnya. Ini hal yang terjadi dan kami juga kehilangan David, tetapi hal bagusnya Dimas bisa mencetak gol, katanya. Singo Edan juga memperlihatkan performa yang apik. Lucas Frigeri sang penjaga gawang banyak melakukan penyelamatan krusial. Hal lainnya adalah melihat lawan, pemain terbaik dari tim lawan adalah penjaga gawangnya, Lucas Frigeri. Dia melakukan 3 penyelamatan yang fantastis, kata Hodak. Jadi, ini bagian yang normal dari sepak bola dan bagi saya yang terpenting kami bermain bagus dan menciptakan peluang, katanya. David Da Silva belum gabung latihan Persib. Persib Bandung nampaknya perlu memutar otak untuk mempertajam lini depan penyerangan. Setelah tak bisa diperkuat sang penyerang house goal, David Da Silva, langkah Maung Bandung mulai goyah dalam menatap laga selanjutnya. Dalam 3 pertandingan terakhirnya, Persib baru sekali memetik kemenangan dengan 2 hasil imbang saat melawan Dewa United dan Arema FC. Masalahnya, saat Pangeran Biru ditahan imbang di 2 pertandingan ini, Persib harus kehilangan David Da Silva yang mengalami cedera. Kini, setelah ditahan imbang Arema, Persib masih belum bisa mengandalkan lini penyerangan ke sosok David Da Silva. Bomber berkebangsaan Brasil itu juga belum terlihat saat latihan Persib di Stadion Arca Manik, Kota Bandung, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024.
Hari ini semuanya latihan, kecuali David dan Rezaldi. Rezaldi diharapkan akan mulai latihan pada hari Minggu, dan untuk David kita belum tahu, kata pelatih Persib, Bojan Hodak. Akibat kondisi ini, Bojan tentu harus menyiapkan racikan jitu untuk pertandingan Persib selanjutnya. Kehadiran sosok Dimas Drajat memang bisa menjadi tumpuan setelah kehilangan David da Silva. Tapi masalahnya, striker berlabel Timnas Indonesia itu menurut Bojan masih memerlukan adaptasi lebih banyak untuk mendapat sentuhan terbaiknya. Kita harus berpikir tentang pemain terdepan. Tapi yang paling penting bagi saya adalah kita bermain dengan baik, dan menciptakan kesempatan, ucapnya. Dimas saat ini sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dimas dijadwalkan akan terbang ke Arab Saudi untuk berjuang dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bojan pun berharap Dimas mampu menemukan sentuhan terbaiknya saat berada di Timnas Indonesia. Jadi, setelah kembali dari agenda FIFA Matchday, Dimas Drajat akan siap bersama Persib untuk menantang PSM Makassar pada tanggal 11 September tahun 2024 mendatang. Mental, semuanya bagus. Dimas kemungkinan akan bergabung dalam pertandingan melawan PSM, pungkasnya. Persib hadapi jadwal padat selama September, Bojan Hodak akan rotasi pemain. Pada bulan depan jadwal pertandingan Persib Bandung sangat padat, mulai dari Liga 1 Indonesia 2024, hingga AFC Championship League 2. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membenarkan di bulan September jadwal pertandingan timnya cukup padat, mungkin lebih dari 4 pertandingan. Memang ada banyak pertandingan, dan itu kenapa penting untuk memiliki pemain lain di bench, ujar Bojan, setelah melatih anak asuhnya di Sport Jabar, Kota Bandung, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Bojan mengatakan, dengan banyaknya pertandingan, pihaknya tak bisa hanya mengandalkan 11 pemain. Kami harus banyak melakukan rotasi untuk menghadapi pertandingan dan semua pemain penting bagi kami, ujarnya. Adapun di bulan September di Liga 1, Persib akan menghadapi PSM Makassar, PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan Madura United. Sedangkan di ACL 2 Persib akan menghadapi Port FC. Persib belum lepaskan gelar juara. Bojan Hodak, kami belum kalah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, optimis timnya masih bisa bersaing di papan atas klasemen. Persib harus menerima hasil imbang pada pekan ketiga Liga 1 2024/2025 saat berhadapan dengan Arema FC. Hasil ini sekaligus mengunci Maung Bandung di posisi ke-8 klasemen sementara. Pada 2 pertandingan sebelumnya, Persib sukses meraih kemenangan saat melawan PSBS Biak dengan skor 4-1 dan imbang menghadapi Dewa United 1-1. Bojan Hodak menjelaskan, mereka sebenarnya menargetkan hasil sempurna saat menjamu Arema. Namun, tambahan 1 poin bukan hasil yang buruk saat ini. Pasalnya, Maung Bandung masih belum terkalahkan dalam 3 pertandingan. Saya memahami, kami tidak cukup dengan 1 poin. Tapi yang terpenting belum kalah, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Pelatih berpaspor Kroasia ini menegaskan bahwa perjalanan mereka di Liga 1 masih panjang. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan 3 poin di pertandingan selanjutnya. Kami baru bermain 3 kali, masih banyak laga yang dihadapi hingga akhir musim. Jadi kami akan terus melaju dan berjuang, ujarnya. Jeda FIFA Matchday juga menjadi keuntungan bagi Persib. Pasalnya, beberapa pemain kunci mereka memang harus absen saat melawan Singoedan. Namun, mereka akan kembali tersedia untuk pertandingan pekan keempat nanti. David sekarang sedang bermasalah dengan cederanya. Saya harap dia bisa cepat pulih dan kembali ke tim karena kami membutuhkannya. Kami butuh semuanya untuk bersama-sama, ujarnya. Persib sedang coba bangkit, Mark Klok kirim pesan untuk supporter. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, memberikan tanggapan kepada supporter terkait performa timnya.
Persib dalam posisi yang kurang menguntungkan pada 3 pertandingan di Liga 1 2024/2025. Mereka hanya mengoleksi 1 kemenangan saat bertemu dengan PSBS Biak, 4-1. Selanjutnya, 2 laga berakhir dengan imbang melawan Dewa United, 2-2, dan Arema FC, 1-1. Hasil ini kemudian menyulut Bobotoh untuk mengirim kritik karena performa yang kurang maksimal tersebut. Mark Klok menjelaskan, Persib memang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, semua pemain sudah berjuang keras dalam 3 pertandingan terakhir. Tentunya, target untuk menyapu bersih kemenangan bukan hal yang mudah. Tapi, sepak bola tidak selalu bisa menang. Kami juga ingin menang untuk kebanggaan diri sendiri, keluarga, dan klub ini. Karena itu, kami selalu berjuang semaksimal mungkin, kata Mark Klok dilansir dari laman Persib. Pemain berusia 31 tahun ini melanjutkan, dukungan supporter sangat penting saat ini. Apalagi, perjalanan mereka di Liga 1 musim ini masih panjang. Maung Bandung akan mencoba bangkit dan fokus menatap laga pekan keempat. Kalau merasa supporter, dukung kami dalam kondisi baik dan tidak baik. Ketika juara kemarin, semua mendukung kami, itu bagus. Tapi, dukung juga saat imbang, ujarnya. Klok menegaskan bahwa akan dilakukan evaluasi terkait masalah ini. Selain itu, Bobotoh diharapkan bisa terus memberikan dukungan terkait kondisi yang kurang menguntungkan ini. Mereka akan berjuang untuk kembali mendapatkan hasil positif di laga selanjutnya. Supporter harus belajar dan kami juga harus kerja keras. Kami ingin menang juga, ujarnya. Bojan pastikan mental Persib tidak goyah usai gagal menang. Skuad Persib sudah mulai kembali berlatih usai gagal menekuk Arema. Kondisi mentalitas pemain ditegaskan Bojan Hodak baik-baik saja walau tim tidak sedang dalam tren positif. 2 hasil imbang beruntun didapat saat bertanding melawan Dewa United dan Arema. Kritikan tajam pun diterima pemain akibat kegagalan meraih kemenangan pada 2 pertandingan tersebut. Namun Bojan Hodak menegaskan timnya tidak terpukul secara berlebihan. Karena dari segi permainan saat berjumpa Arema, Persib sudah bermain dengan bagus, mendominasi dan memiliki banyak kesempatan. Lihat, semua baik-baik saja, karena kami melakukan 19 tembakan dan mereka hanya sekitar 9. Jadi kami juga mempunyai 5-6 peluang, tapi gagal mencetak lebih dari 1 gol, tutur Bojan saat diwawancara usai latihan di Sport Jabar Arca Manik, Rabu, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, Maung Bandung memang bermasalah dengan efektivitas serangan. Dari banyaknya peluang yang tercipta, hanya 1 yang menghasilkan gol melalui tendangan Dimas Derajat menerima asis Ciro Alvis. Absennya David da Silva menjadi salah satu alasan timnya kurang ganas. Faktor lainnya adalah kinerja Lucas Frigeri yang tampil impresif mengawal gawang Arema selama 90 menit jalannya pertandingan. Ini hal yang terjadi dan kami juga kehilangan David. Tetapi hal bagusnya Dimas bisa mencetak gol. Dan hal lainnya adalah melihat lawan. Pemain terbaik dari tim lawan adalah kipernya. Dia melakukan 3 penyelamatan yang fantastis, ujarnya. Jadi ini adalah bagian yang normal dari sepak bola dan bagi saya yang terpenting itu kami bisa bermain bagus dan menciptakan peluang. Lanjut juru racik taktik berusia 53 tahun tersebut. Kini Persib mulai melakukan persiapan untuk tampil melawan PSM di pekan keempat. Ada banyak waktu yang dimiliki karena Liga 1 sedang memasuki masa rehat selama FIFA Matchday. Kami memberikan pemain libur 3 hari dan hari ini sudah memulai latihan. Hari ini hanya latihan ringan dan kami mempunyai waktu untuk melakukan persiapan jelang laga berikutnya, tutup Bojan Hodak. Mode santai Bojan Hodak, meski Persib Bandung baru menang sekali di Liga 1. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mode santai meski tim asuhannya baru menang sekali dari 3 laga yang dilakoninya. Ia menekankan bahwa perjalanan tim masih panjang di Liga 1 2024/2025.
Bojan Hodak menilai perjuangan Persib Bandung belum berakhir meski baru meraih 1 kemenangan di Liga 1. Tim berjulukan Maung Bandung telah menjalani 3 laga dalam Liga 1 2024/2025 ini. Mark Klok dan kawan-kawan dalam kompetisi ini baru hanya meraih 1 kemenangan. Hal ini karena tim kebanggaan Bobotoh itu hanya mampu menahan imbang 2 tim terakhir. Persib meraih hasil imbang 2-2 saat lawan Dewa United pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Kemudian dalam laga pekan ketiga Liga 1, mereka kembali meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Arema FC, pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Untuk itu, Persib baru meraih 1 kemenangan dan 2 laga imbang. Dengan hasil ini, Bojan Hodak menegaskan bahwa perjalanan Persib masih panjang. Menurutnya, tim asuhannya akan terus bekerja keras untuk memperbaiki hasil ini ke depannya. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa saat ini timnya memang belum terkalahkan. Namun, ia akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Dengan harapan, Maung Bandung nantinya bisa bersaing di papan atas hingga akhir kompetisi. Saat ini dipastikan masih ada 31 laga lagi untuk menghadapi Liga 1 ini. Mantan pelatih PSM Makassar itu menekankan bahwa mereka akan berjuang terus ke depannya. Menurutnya, sekarang Persib belum pernah kalah dalam 3 laga terakhir, untuk itu ini juga menjadi catatan bagus. Saya memahami, kami tidak cukup dengan 1 poin, ujar Bojan Hodak sebagaimana dilansir dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Tapi yang terpenting belum kalah, tegasnya. Lebih lanjut, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa Persib akan bekerja lebih keras saat ini. Apalagi saat ini tim memiliki waktu istirahat karena kompetisi diliburkan. Persib akan mulai lagi perjuangan di Liga 1 dengan melawan PSM Makassar pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024 mendatang. Hodak menekankan bahwa ia akan terus melaju dan berjuang bersama tim. Ia ingin bisa membawa tim tetap bersaing di papan atas ke depannya. Kami baru bermain 3 kali, masih banyak laga yang dihadapi hingga akhir musim, kata Hodak. Jadi kami akan terus melaju dan berjuang, tuturnya. Sekedar informasi, saat ini Persib menempati posisi ke-8 klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Maung Bandung saat ini baru mengemas 5 poin dari laga yang dilakoninya. Sementara itu, posisi puncak klasemen sementara Liga 1 saat ini ada PSM Makassar, dengan mengemas 9 poin dari 3 laga yang dilakoninya. Jawara Liga 1 2023/2024 itu pada musim ini akan menjalani kompetisi yang padat. Pasalnya, Persib tak hanya fokus di Liga 1 saja, tetapi mereka juga akan tampil di AFC Champions League 2024/2025. Menghadapi jadwal yang padat dan tentu tak akan mudah ini, Bojan Hodak tetap santai karena perjalanan Persib masih panjang menurutnya. Kabar gembira dari Persib Bandung, skuad Persib Bandung diliburkan selama 3 hari usai laga kontra Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada akhir pekan lalu. Rencananya, tim baru kembali berlatih pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Sesuai jadwal, Persib baru akan kembali bermain pada tanggal 11 September tahun 2024. Lawan yang bakal dihadapi adalah PSM Makassar yang bertindak sebagai tuan rumah. Jeda yang dimiliki cukup panjang. Hal itu karena Liga 1 2024/2025 memasuki masa jeda kompetisi mengingat ada FIFA Matchday. Hodak menilai, jeda kompetisi punya dampak positif buat timnya, terutama untuk pemain yang tengah memulihkan cederanya, sehingga hal itu jadi kabar gembira tersendiri. Hal baiknya adalah Mark Klok sudah kembali, Beckham juga sudah kembali, jadi kami memiliki pemain tambahan. Saya juga katakan tadi bahwa kami masih memantau David, apakah sudah bisa kembali atau belum.
Karena tidak hadirnya dia membuat kami harus memainkan gaya bermain yang berbeda, kata Hodak dikutip dari laman resmi klub. Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024.